kita semua tetap terus mensyukuri nikmat Allah dengan selalu menjaga semangat dan istiqamah di dalam beribadah kepada Allah, khususnya yang sering kita dengar dalam ayat Al-Quran, yaitu mengenai zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu adalah menyebut nama Allah yang dimulai atau didasari, dikuatkan dengan ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Zikrullah, menyebut nama Allah. Belajarlah saudaraku, karena masalah zikir ini adalah masalah yang sangat penting, sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas, menerangkan, memotivasi masalah zikir kepada Allah. Di antaranya yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ketika ayat dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat mengatakan, ansitu, perhatikan betul, karena Allah memerintah sesuatu yang penting. Uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah dengan ingat yang banyak, bukan hanya ingat yang sedikit, bukan hanya ingat yang sedikit. Ingatlah kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena itulah Allah mensifati di akhir surah Ali Imran, ulil albab, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang cerdik, yang pandai, menurut Allah adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah dalam kondisi dia berdiri, kondisi dia duduk, maupun dia tiduran. Banyak sekali ayat yang memotivasi atau memerintah untuk ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ini perintah dan ini juga keutamaan. Firman Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala dzikrullah akbar. Ingat kepada Allah itu lebih banyak, lebih besar pahalanya. Terutama sekali Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang beribadah, misalkan sholat, misalkan berpuasa, misalkan sedang baca Al-Quran, misalkan sedang memberikan sedekah, ingat kepada Allah itu adalah sebagai ruh atau penghidup yang bisa menghidupkan, meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena dengan ingat kepada Allah, di situ akan timbul namanya kehusyuan, di situ timbul nanti ihsan, dengan pola dasar atau dengan pondasi biasa mengingat Allah. Tanpa ingat kepada Allah, seseorang tidak akan bisa bertauhid, tidak akan bisa ihsan, tidak akan bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. Jadi pondasinya itu yang harus kita latih adalah selalu ingat kepada Allah. Kalau kita melihat dari adab Islami atau manhaj Islami, tata cara kita dalam melakukan hal apapun dalam kehidupan ini, pastilah dimulai atau diakhiri dengan kata-kata yang intinya adalah ingat kepada Allah. Bismillah, alhamdulillah. Memulai sesuatu banyak yang dimulai dengan bismillah. Seperti kita membaca apapun dimulai dengan bismillah, membaca Al-Quran. Tabarruk, mencari berkah Allah dengan bismillah.
dengan menyebut nama Allah. Itu tujuan utamanya adalah untuk ingat kepada Allah. Supaya ingat kepada Allah di dalam melakukan apapun hal-hal yang baik. Jadi ingat kepada Allah itu adalah sebagai tujuan atau pondasi kekuatan bagi orang yang sedang beribadah. Orang keluar rumah, coba bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bahkan doa yang sering kita baca pagi sore yang paling ampuh 3 kali apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Namun banyak di antara kita yang belum mengerti apa sebenarnya tujuan utama dari doa-doa itu. Kalau kita jawab adalah ingat kepada Allah. Kalau itu nikmat, maka diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, supaya ingat dengan Allah. Jadi semua kegiatan, bahkan apapun seperti solat ya, seperti solat. Tujuan utamanya apa? Solat itu ingat kepada Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salah li dzikri. Tegakkan salat untuk ingat kepadaku. Jadi ingat kepada Allah itu perlu ekstra, perlu kesungguhan bagi kita untuk berusaha bagaimana mengingat kepada Allah di waktu haji. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat fi ayyamin ma'dudat fadhkurullaha fa idza qadaitum afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram fa idza afattum min arafatin fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Coba ketika kamu selesai salat, zikirlah kepada Allah, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Semua intinya orang iman yang bisa berzikir kepada Allah, keutamaannya sangat luar biasa. Belajarlah saudaraku, jangan saat ini gangguan orang bisa zikir kepada Allah itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Apakah sibuk bekerja, apakah senang lahan-lahan. Kadang-kadang kita tidak senang dengan lagu-lagu oleh Allah sudah alhamdulillah tidak diberi kesenangan ya. Tapi tetangga kita atau depan kita, belakang kita, kadang-kadang kita mau zikir, mau ingat kepada Allah susah. Bagaimana di sebelahnya lagu India, lagu dangdut, lagu keroncong, lagu apa situ, sehingga kita banyak halangan untuk zikir kepada Allah. Disinilah kita perlu kesungguhan bagaimana melatih diri, refleks untuk bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam kita menjalankan ibadah. Begitu pula ketika kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa besok akan ada 7 golongan yang istimewa, diperlakukan istimewa besok di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang besok akan dinaungi khusus oleh Allah, pada harinya tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Besok hari kiamat, khamsina alfasanah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, bahwa hari kiamat itu lamanya ada 50.000 tahun, saudara. 50.000 tahun, matahari sangat dekat, begitu panasnya. Pada saat itu ada 7 golongan yang oleh Allah pasti dinaungi. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Dzakarallahu khalian. Rasulullah menyebut dzakarallah dulu. Seorang laki-laki yang duduk sendirian, dia ingat kepada Allah, fafadat aina, maka mengalirlah 2 air mata dia. Jadi ingat kepada Allah bisa dikembangkan segala hal yang mungkin munasabah atau mencocoki kondisi kita. Misalkan kita lagi senang ya, dapatkan nikmat banyak, dapatkan harta banyak, dapatkan rezeki, senangnya itu diajak untuk ingat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini Kau kasih rezeki yang banyak, alhamdulillah. Kau kasih istri
yang solehah, alhamdulillah. Kau kasih anak yang soleh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kondisi senang. Kondisi kita susah, sama. Kondisi kita susah, insya Allah lebih mudah untuk ingat kepada Allah. Di situ kita menangis, di situ kita syakwa, melapor kepada Allah. Kita sujud yang lama, ampuni hambamu ini ya Allah, banyak zalim, banyak salah. Berilah kami pertolongan, berilah rezeki, berilah kami bisa beribadah, berilah kami bisa khusyuk. Terus ingat kepada Allah itu diutamakan, dinomor satukan. Sungguh ini tidak mudah jika kita tidak mau berlatih diri, tidak mau sungguh-sungguh di dalam melatih dirinya untuk selalu bisa ingat kepada Allah. Nah, apalagi saya katakan tadi, saat ini, zaman ini sungguh banyak sekali gangguannya, sehingga kita membuat sangat lupa atau bahkan sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkanlah diri kita, saudaraku. Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang ahli zikir kepada Allah.